Selamat datang di Novel Simba. Mohon dibantu like, komen, dan subscribe ya. Biar Simba semangat upload. Selamat mendengarkan. Terdampar ke dinasti Ming. Bab 8 Bahkan jangan makan babi. Gunung-gunung berhutan lebat, kabut pagi menyebar, dan ada binatang buas yang mengaum dari pegunungan yang jauh. Seluruh hutan gunung terlihat dalam dan menakjubkan. Begitu pula pegunungan dan hutannya juga subur, berbagai jamur tumbuh subur di antara daun-daun yang membusuk di bagian bawah pohon, buah-buahan liar dan bunga serta tanaman yang tidak dikenal juga bertebaran satu persatu. Setelah berjalan di hutan sekitar sebatang dupa, Zhu Souyi secara bertahap melambat, dengan hati-hati memeriksa tanah di sekitarnya, dan kemudian memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk berdiri di sana dan tidak bergerak. Segera setelah itu, Zhu Souyi meletakkan keranjang di belakangnya, dengan lembut meletakkannya di rerumputan di sampingnya, lalu mengeluarkan beberapa tali darinya. Jejak kaki ini adalah jejak kaki kelinci. Kelinci suka berjalan lurus, dan mereka akan melompat ke ketinggian tertentu saat berlari. Jadi saat Anda meletakkan tali kekang, Anda harus meletakkannya lebih tinggi. Jangan merusak lingkungan sekitar, dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Jika tidak, kelinci tidak akan jebakan. Sambil memasang jebakan, Zhu Souyi menjelaskan kepada kedua putranya cara menjebak kelinci. Kelinci yang berlari cepat tidak akan memperhatikan ini, perangkap. Begitu ia masuk ke dalam perangkap ini, kelinci tidak akan memiliki kesempatan mundur. Zhu Ping'an memperhatikan bahwa perangkat yang dibuat oleh ayahnya sangat sederhana, dan semuanya terbuat dari bahan yang tersedia, seperti tongkat kayu, cabang dan tali dibuat 2 pasang. Penutup digunakan untuk menangkap kelinci. Setelah kelinci masuk ke dalam penutup, ia akan berjuang mati-matian, dan ia akan ditarik semakin kencang. Mengapa perangkap yang semakin ketat ini tidak mencekik kelinci sampai mati? Bagaimana dia bisa menangkap kelinci hidup? Rahasianya ada pada kasus kedua, kasus kecil di bagian akhir. Akhirnya, itu diblokir oleh set ini, dan lingkaran kecil baru terbentuk. Lingkaran kecil baru ini menyelamatkan nyawa kelinci, dan kelinci tidak akan mati dicekik. Setelah melalui 3 jebakan, Ayah Zhu memimpin kedua putranya untuk mengambil jalan memutar dan mengubah jalan. Jika beruntung, dia bisa melihat kelinci gemuk itu ketika dia kembali menuruni gunung. Secara bertahap, kelompok 3 orang juga secara bertahap mendapatkan sesuatu, 2 burung, yang ditemukan Pastor Zhu di kandang burung, dan menangkap mereka di luar kandang ayam. Mereka ditangkap di sungai pegunungan, airnya sangat dangkal, dan sepotong air diblokir dengan batu. Ada banyak ikan di dalamnya, dan mereka ditangkap dengan beban yang berat. Jika tidak, mereka bisa menangkap lebih dari 10 jamur gunung, dan jamur juga memetik sekitar 10 kati. Lihat kiri dan kanan. Ketika melewati hutan bambu, Zhu Ping'an memikirkan rebung yang disebutkan dalam bahasa Mandarin di ujung lidahnya. Jadi dia berteriak untuk memakan rebung. Setelah mendengar ini, mata ayah Zhu berbinar, dan dia meletakkan keranjang bambu itu ramah, dan mengeluarkan yang runcing dari dalam mulut cangkul. Menemukan pucuk bambu di hutan bambu juga merupakan pekerjaan teknis, dan diperlukan teknik menemukan emas melalui tanah. Daun bambu dengan pita hijau tua dan titik-titik kuning adalah rebung bunting, dan rebung dapat diperoleh dengan menggali retakan di permukaan tanah di sekitarnya. Pastor Zhu kebetulan adalah salah satu master. Pastor Zhu membagi rebung menjadi apa yang disebut jantan dan betina. Jika bagian pertama dari rebung bambu dewasa bercabang berpasangan dan tumbuh secara simetris, itu adalah bambu betina, dan harus ada rebung di sekitarnya. Jika bagian adalah cabang tunggal, itu adalah bambu jantan tanpa pucuk. Setelah menemukan rebung yang bunting, amati dengan seksama arah jatuhnya pucuk induk bambu. Tempat jatuhnya embun di ujung bambu adalah tempat rebung tumbuh. Selain itu, pada bagian bawah setiap bambu terdapat cambuk bambu utama,
dan arah cambuk bambu ini sejajar dengan bidang yang dibentuk oleh cabang-cabang bambu yang simetris pada bagian pertama, dan rebung selalu tumbuh searah dengan perpanjangan dari cambuk bambu. Saya menggali sekitar 8 atau 9 rebung, semuanya pendek dan tebal, masing-masing panjangnya sekitar 20 cm, dan semuanya empuk dan siap untuk dimakan. Pada siang hari, saya makan di gunung, memetik beberapa buah-buahan liar, menangkap 3 ikan yang sedikit lebih besar di aliran gunung dan memanggangnya, dan makanan kering yang dibawa oleh keluarga, terutama lelaki tua itu bahkan menemukan labu. Saya membelahnya dan membuat sop ikan dengan air mengalir, keranjang ayah seperti kantong jingle kucing, dengan garam di dalamnya. Dengan mulut berminyak dan perut buncit, Zupingan merasa bahwa makanan ini adalah makanan paling mengenyangkan dan terbaik yang pernah dia makan sejak datang ke dinasti Ming, dan itu 100 kali lebih enak daripada yang dia makan di rumah. Setelah makan, saya istirahat sebentar dan mulai mencari hal-hal baik di pegunungan lagi. Hewan-hewan kecil di gunung sangat waspada, mungkin karena mereka ditakuti oleh para pemburu, dan mereka semua tampak baik-baik saja, dan menghilang tanpa jejak sedikitpun. Saat ini, Zupingan merindukan rusa roe konyol di zaman yang jauh. Kemana perginya ayah jika hanya ada satu di sini, akan mudah ditangkap. Sayang sekali ini adalah wilayah Anhui dan Hubei, dan tidak ada rusa roe yang konyol. Meski tidak ada rusa roe konyol, Zupingan masih menemukan hal yang baik. Ada bunga putih dan emas besar bermekaran di bawah pohon di sana. Ternyata itu Honei Sakle. Mata Zupingan berbinar, dan dia segera berlari. Hei, jangan lari-lari. Pastor Zu segera mengikuti. Zuping berlari ke Honei Sakle dan memeriksa dengan hati-hati. Bunganya semua berbentuk batang, tebal di bagian atas dan tipis di bagian bawah, agak melengkung, putih kekuningan atau putih kehijauan di permukaan, dan tertutup rapat dengan rambut pendek. Kadang-kadang melihat breks berdaun, yang memang Honei Sakle dijelaskan dalam Compendium of Materia Medica. Honei Sakle bisa dikatakan sebagai obat tradisional China yang paling mudah diolah. Setelah melalui metode penjemuran dan penjemuran, Anda bisa mendapatkan obat China yang bisa digunakan. Tercatat dalam Compendium of Materia Medica, pahit, bersifat dingin, pandai membersihkan patogen beracun di energizer atas dan permukaan otot. Memetik bunga Honei Sakle ini dan membawanya pulang untuk dikeringkan dan menjualnya ke apotek mungkin merupakan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Zupingan membuat tanda di dekatnya, jika dia bisa menjualnya untuk mendapatkan uang kali ini, dia bisa datang langsung untuk mengambilnya di masa depan. Ada banyak Honei Sakle di sini. Zupingan memilih yang terbaik dan hanya memetik kuncupnya. Honei Sakle kelas atas, kuncup bunga berbentuk cangkir, tebal di bagian atas dan tipis di bagian bawah, sedikit melengkung, hijau dan putih di permukaan, korola tebal dan agak keras, tidak lebih dari 5% bunga terbuka, pecah kuncup dan batang kuning. Ketika ayah Zu mengejarnya dengan cemas, Zupingan sedang memetik bunga dengan bokong mencuat, belum lagi betapa cerianya dia. Memetik bunga, sudut mata ayah Zu sedikit berkedut, putra bungsunya bukanlah anak hilang yang bergaul dengan wanita, bukan? Apa yang kamu lakukan memetik bunga? Ayo pergi, ayah akan membawamu memetik buah untuk dimakan. Ayah Zu merasa bahwa dia berkewajiban untuk memperbaiki tunas putranya yang buruk. Zupingan menatap Pastor Zu, menggelengkan kepalanya, dan terus memetik. Buahnya sangat manis dan enak. Pastor Zu terus bekerja keras. Ini bisa dijual untuk mendapatkan uang, gumam Zupingan sambil memetik bunga. Ayah Zu mengerutkan bibirnya, untuk apa uang bunga liar ini dijual? Ada bunga liar dan rumput liar di mana-mana di pegunungan dan dataran, dan saya belum pernah melihat siapapun yang menjualnya untuk mendapatkan uang. Dengan sabar memberitahu putra saya, ketika orang-orang di kota membeli bunga,
Mereka juga membeli bunga yang bagus seperti peoni dan mawar, bukan bunga seperti ini. Babi tidak memakan bunga seperti ini ketika diberikan kepada babi. Jangan memberi makan babi. Lihat, itu sebabnya orang-orang miskin di desa bergemerincing. Bisakah dijual demi uang, tidak menggunakan babi sebagai wasit? Saudaraku, aku akan membantumu. Zhu Pingchuan merasa kasihan pada adik laki-lakinya, meletakkan keranjangnya, dan membantu memetik bunga. Apa yang menurutnya sangat sederhana, apa yang diinginkan sang adik, sang kakak akan mendapatkannya. Maka kamu hanya bisa memetik jenis bunga ini. Zhu Ping'an mengeluarkan honeysuckle standar berkualitas tinggi dan menunjukkannya kepada Zhu Pingchuan. Ya, kakak laki-laki yang sederhana dan jujur itu mengangguk dan membantu memetik tanaman merambat berbau harum. Bab 9, Bocah Bodoh yang Jatuh ke Mata Uang. Setelah beberapa saat, ayah Zhu tidak tahan lagi. Dalam pikirannya yang sederhana, anak laki-laki tidak boleh terjerat dengan bunga dan tanaman. Mereka harus belajar untuk mendapatkan ketenaran, atau jujur dan bertani di rumah. Baiklah, panen hari ini cukup bagus, ayo turun gunung. Ayah Zhu menghentikan kedua putranya memetik bunga dengan pantat cemberut untuk mencegah mereka tersesat. Kita harus turun gunung sebelum matahari terbenam, tidak aman untuk berjalan. Zhu Ping'an melihat bahwa keranjang kecilnya penuh dengan honeysuckle, dan dia menekan bunga timbul dengan ringan, melihat bahwa dia tidak dapat meletakkannya lagi. Jadi dia bertepuk tangan dengan enggan dan mengikuti ayahnya menuruni gunung. Dalam perjalanan pulang, Pastor Zhu membawa mereka berdua ke tempat mereka memasang perangkap untuk menangkap kelinci. Jebakan pertama, kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Zhu Ping'an sedikit kecewa. Tapi kemudian saya melompat kegirangan lagi, karena ada kelinci gemuk di dua jebakan berikutnya, yang masih hidup. Ayah Zhu mengikat kaki kelinci mereka dengan rumput liar, dan membiarkan Zhu Ping'an cukup menyentuh kelinci sebelum memasukkannya ke dalam keranjang. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke gunung dan memanen burung, kelinci, ikan, rebung, jamur, dan honeysuckle. Zhu Ping'an juga sangat ingin pergi ke gunung di masa depan, dan dia bahkan tidak memikirkannya adalah betis yang sakit. Saudara kedua kembali. Zhu Ping'an dan yang lainnya baru saja memasuki pintu, dan bibi keempat Zhao bergegas mendekat. Dia berbudi luhur seperti serigala yang telah kelaparan selama beberapa hari, dan matanya berwarna hijau. Bahkan Nyonya Chen yang sudah lama menunggu suami dan anak-anaknya di depan pintu tidak menyadarinya. Bibi keempat sudah pergi untuk mengambil keranjang di belakang punggung Zhu Souyi. Mereka yang tidak tahu mengira itu adalah bibi keempat yang menunggu suami dan anak-anaknya. Zhu Ping menatap bibi keempat yang sangat antusias dengan mata tercengang. Saudara kedua juga menangkap dua kelinci gemuk dan dua burung pegar. Ikannya banyak sekali, ibu, ayo cepat. Saat ini, bibi keempat berubah menjadi inspektur keamanan bandara, berteriak dan mulai membolak-balik keranjang, berteriak saat melihat sesuatu, karena takut orang lain tidak tahu. Ayahnya, Zhu Souyi, memandang Chen Xi dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana karena keributan yang dibuat oleh bibi keempatnya. Nyonya Chen memandang bibi keempat dengan jijik. Sungguh, Anda pikir semua orang seperti Anda dan saudara keempat, menyembunyikan sesuatu secara pribadi, dan pelit. Bibi keempat berteriak, dan nenek di sana datang berjalan seperti terbang. Dia tidak bertanya kepada putra dan cucunya apakah mereka telah bekerja keras di pegunungan, atau apakah mereka dalam kesulitan atau bahaya, tetapi bertanya, hanya itu yang saya lakukan, sudah melakukan begitu banyak, apakah mereka mendarat di tempat lain? Kecurigaan bersembunyi. Tanpa ibu saya telah mengalahkan begitu banyak. Dengan mereka berdua membantu memetik jamur,
dan rebung, saya mendapatkan lebih banyak daripada putra saya pergi ke gunung terakhir kali. Zhu Souyi sepertinya tidak memiliki mendengar arti tersembunyi dari wanita tua Su, menjawab dengan sangat tulus, dan membantu putranya mengklaim kredit. Nyonya Zhu juga tahu bahwa putra keduanya jujur, dan selama dia tidak melewati tangan menantu kedua, tidak akan ada fenomena tersembunyi, apalagi menantu keempat diawasi, jadi dia lega. Tetapi ketika dia melihat keranjang kecil yang dibawa Zhu Ping'an, Nyonya Zhu memutar matanya, mengapa dia melihat cucu kecil itu membawa bunga liar. Nyonya Zhu merogoh keranjang kecil Zhu Ping'an dan melihatnya, keranjang itu benar-benar penuh dengan bunga liar. Kamu bocah bodoh, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak bunga di punggungmu? Nyonya Zhu bertanya-tanya apakah kepala cucunya tidak normal. Gadis baik-baik saja, nak, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak bunga? Jual demi uang, Zhu Ping'an menjawab dengan cepat. Cahaya matahari terbenam menerpa tubuh Zhu Ping'an, dan gigi putih kecilnya bersinar terang, tampak seperti orang bodoh yang jatuh ke mata Qian. Engah, bibi keempat tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya, batuk lagi dan lagi, cekikikan. Apa yang dikatakan Xiao Zhu membuatku tertawa terbahak-bahak, bunga liar ini juga bisa dijual untuk mendapatkan uang, hehehe, kakak ipar kedua hukum, tidak mungkin kamu yang mengatakan itu, kan? Nyonya Zhu memandang Nyonya Chen setelah mendengar ini. Chen tidak sabar menunggu Melon dengan telinga besar untuk menjatuhkan wajah Xiao Zhao yang tersenyum ke samping. Kibarkan api dan aduk masalah. Keluarga empat orang tua tidak bisa berhenti sejenak. Bukan itu yang ibu katakan, tapi kupikir itu bisa dijual untuk mendapatkan uang. Zhu Ping'an buru-buru berkata sebelum kemarahan Chen. Nyonya Zhu tepat di depannya, dan jika ibu dan bibi keempat bertengkar, tidak akan ada hasil yang baik. Hehehe, Xiao Zhu lelah dan bodoh saat mendaki gunung. Bunga liar juga ingin menjual uang, jadi semua orang di desa kami akan menjadi orang kaya. Jika kamu bisa menjualnya untuk mendapatkan uang, kecuali matahari terbit di barat. Bibi keempat, bisa dikatakan bahwa mulut tidak mengumpulkan kebajikan sama sekali, mulut beracun dan hati pahit, bertingkat dua, dengan senyuman di atas, dan tersandung di bawah kaki, itu jelas sebuah pot api, tapi diam-diam itu adalah pisau. Bagaimana kamu berbicara? Bisakah kamu berbicara? Kamu sangat lelah dan bodoh. Nyonya Chen baru saja berhenti, putranya yang baik, Bao Er, dapat dimarahi sendiri, tetapi tidak ada orang lain yang dapat mengatakan sepatah kata pun. Baru saja wanita tua itu berkata bahwa anak saya baik-baik saja, tetapi Anda terus mengatakannya. Meskipun dia juga merasa bahwa tindakan putra bungsunya memetik sekeranjang bunga liar tidak masuk akal, tetapi yang lain mengatakan itu tidak mungkin. Oke, berhentilah berdebat, kalian semua pergi dan bantu anak kedua untuk menyingkirkan barang-barang. Nenek hanya melihat barang-barang di matanya, dan melambaikan tangannya untuk meminta Nyonya Chen dan Nyonya Zhao mengikuti Zhu Souyi untuk menyimpan barang-barang. Adapun bunga liar di keranjang belakang Zhu Ping'an, nenek tidak peduli sama sekali. Apa yang bisa dilakukan bunga liar kecil? Dia bahkan tidak akan memberi mereka makan babi. Mari kita simpan bunga liar untuk diriku sendiri. Jika tidak ada yang bisa menemukan nilai Honey Sakle, maka harganya akan lebih murah untuk Anda sendiri. Honey Sakle dapat dikatakan sebagai obat herbal Cina yang paling mudah disiapkan. Tidak ada yang namanya kuncup bunga di atas tikar bulu gudang batu atau di lapangan dan sebarkan untuk mengeringkan atau menjemurnya di tempat teduh selama 1-2 hari. Berhati-hatilah agar tidak membaliknya saat mengeringkannya. Tikar bulu tidak mungkin, dan nenek saya tidak akan memberikannya kepada saya, jadi saya hanya dapat menemukan tempat untuk mengeringkannya. Tanah di pekarangan juga harus dikecualikan. Saya khawatir ayam yang dipelihara di rumah akan menyebabkan kerusakan.
Nah, mari kita taruh di kandang kecil di kandang babi. Zupingan menginjak bangku kecil dengan kaki pendek dan berhasil mengeringkan tanaman merambat berbau harum di atas kandang babi. Melihat hamparan tanaman honeysuckle yang rata, Zupingan melihat koin tembaga mengalir ke arahnya. Ini adalah harapan. Giliran Ibu Chen memasak untuk makan malam, dan Zupingan mengikutinya untuk menyalakan api, dan Chen bahkan tidak bisa mengusirnya. Karena tadi Zupingan mendengar bahwa neneknya memintanya membuat sup ikan untuk makan malam, meskipun dia juga makan ikan pada siang hari di gunung, bagaimanapun, bumbu di luar tidak lengkap, dan caranya kasar, jadi dia tidak bisa benar-benar mengeluarkan kelezatan ikan. Chen membuang sisik, jeroan, dan insang ikan mas krucian, mencuci dan memotong-motong, memasukkannya ke dalam panci, mencuci rebung segar, mengupas kulitnya, mengirisnya, menambahkan air dengan ikan, dan merebus setengahnya. Jam supnya seputih susu dan dagingnya empuk segar dan halus, dapurnya penuh dengan sop ikan yang enak. Nyonya Chen memandang putra kedua yang sedang melihat panci dengan penuh semangat, dan tidak bisa menahan tawa. Lihat kerakusanmu, ayo, beri ibu rasa sup ikan asin. Dia mengambil sepotong ikan dan masukkan ke dalam mangkuk hati-hati kecuali tulang ikan. Dikatakan untuk merasakan rasa asinnya, tetapi sebenarnya itu adalah kompor kecil untuk Zupingan. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Zupingan mencuci tangannya di baskom di sebelahnya, melambaikan cakarnya yang gemuk dengan ekspresi enggan, tetapi tampilan air liur yang keluar darinya masih membuat Chen Si terdiam, terhibur. Supnya segar dan enak, dan kerajinan tangan ibu saya 100 kali lebih baik daripada buatan ayah saya di siang hari. Saya hampir menelan lidah saya dan berteriak karena makanannya yang enak. Bab 10 Keberuntungan Pemujaan Leluhur muncul kembali. Setelah matahari terbit kembali, rumah Lao Zu menjadi semarak. Keluarga tua, keluarga kedua, kamu pergi dan siapkan semua yang ada di dapur, kelinci dan burung pegar yang dibersihkan keluarga kedua kemarin. Keluarga ketiga, sapu halaman lagi. Orang tua dari keluarga keempat, pergi dan bangunkan anak keempat dan minta dia pergi ke toko kelontong di desa untuk membeli makanan ringan, biji melon dan buah-buahan, dan membuat anggur. Pagi-pagi sekali, nenek memanggil beberapa menantu perempuan untuk datang, dan setelah sibuk bekerja, rumah itu baru. Bahan-bahan yang dipetik kemarin juga sudah diolah semalaman, jamur dan jamur lainnya dipanggang di atas kompor tadi malam, dan direndam oleh bibi dan ibu di pagi hari. Rebung juga ditarik keluar dari rebung, dan bahan lainnya juga telah melalui proses pendahuluan. Kakek mengenakan kain biru yang mungkin 10% baru, dan menjaganya tetap bersih dan rapi. Dia duduk di tengah halaman sambil merokok pipa, dan sesekali melihat ke pintu untuk mendengarkan gerakannya. Ini adalah gaya utama pakaian pria di dinasti Ming. Ini adalah gaun panjang yang dipotong dari atas ke bawah, dengan belahan di kedua sisinya, tetapi belahan tengahnya memiliki keliman yang tersembunyi. Paman tertua tidak lagi belajar di kamar, berpakaian seperti seorang sarjana Konfusius, berdiri dengan tangan di belakang, mondar-mandir di halaman. Setelah beberapa saat, bibi keempat memanggil paman keempat, dan paman keempat berpakaian longgar, keluar dari kamar sambil bergumam haha. Keempat, kemasi pakaianmu dan lihat seperti apa penampilanmu. Melihat paman keempat bertingkah bodoh, Tuan Zu segera meniup janggutnya dan menatapnya serta menyemprot paman keempat. Bagaimanapun, dia adalah putra bungsu kesayangan nenek. Ketika nenek melihat lelaki tua itu kehilangan kesabaran, dia segera datang untuk menyelamatkannya. Oke, bukannya aku membuat keluarga keempat memanggilnya cemas, bajingan, cepatlah berkemas, pergi ke pintu masuk desa untuk membeli beberapa makanan ringan, buah-buahan dan biji melon, dan belikan beberapa katis socu untuk ayahmu. Kata nenek. Dia memberi paman keempat kecil itu segenggam uang,
dan paman keempat kecil mengambilnya dengan senyum di wajahnya dan memasukkannya ke dalam saku lengan bajunya, berulang kali berjanji bahwa dia akan melakukan apa yang diminta ibunya. Kakak tertua mengikuti ayah dan paman ketiganya untuk meminjam meja dan kursi dari tetangga. Meski di rumah ada 2 set meja dan kursi, jika keluarga kakek datang ke sini hari ini, akan ada banyak orang, dan 2 set meja dan kursi tidak cukup. Di tengah hari, suara kuda meringkik terdengar dari luar, dan Tuan Zhu meletakkan pipa di tangannya dan berjalan keluar seperti embusan angin. "Kami datang." Suara lelaki tua itu datang dari luar. Lalu semua orang bergegas keluar, dan Zhu Ping'an mengikutinya. Ada 3 gerbong besar yang diparkir di luar, 2 di antaranya memiliki standar yang sama, dan 1 gerbong yang lebih besar. Ternyata tidak hanya keluarga kakek saja, keluarga bibi juga datang, sangat meriah. Kedua keluarga tersebut ditarik oleh 3 gerbong besar. 2 gerbong dengan standar yang sama milik keluarga kakek, dan gerbong yang lebih besar milik keluarga bibi. Bibi saya mendengar bahwa keluarga kakek saya akan pindah ke selatan untuk bergabung dengan putra tertua, jadi dia juga membawa keluarga ke sini untuk berlatih untuk keluarga kakek. Keluarga kakek dan bibi jelas jauh lebih kaya daripada keluarga mereka sendiri, dan pakaian mereka lebih dari 1 tingkat. Keduanya mengenakan sutra dan satin gaya terbaru, meskipun keluarga kakek berbisnis, mereka membeli tanah ketika mereka punya uang. Saya seorang tuan tanah, bukan pengusaha. Kemudian ambil beberapa tael perak untuk pengelolaan. Dengan cara ini pedagang akan menjadi petani di buku kuning Departemen Rumah Tangga, jadi tidak melanggar sila leluhur. Paman tertua dari keluarga kakek berbisnis di selatan, bibi tertua merawat orang tua dengan 2 anak di rumah. Putra bungsu dari keluarga kakek adalah paman ketiga yang baru saja menikah dan belum memiliki anak. Bibi buyut saya adalah wanita tua yang sangat hangat dan murah hati. Paman buyut saya seperti labu bermulut gergaji yang tidak banyak bicara. 1 putra dan 1 putri sudah menikah, dan keluarga paman kedua memiliki 2 anak. Seorang 12 sepupu tertua berusia 10 tahun dan sepupu kedua berusia 10 tahun. Hanya ada 1 sepupu kecil di keluarga bibi saya, yang tahun ini berusia 8 tahun. Melihat pakaian beberapa sepupu, gaya dan bahannya jauh lebih baru, dan orang-orang yang melapisinya terlihat lebih baik, dan kemudian melihat dirinya sendiri, satu-satunya hal yang dapat disyukuri oleh Zhu Ping'an adalah dia tidak melakukannya. Harus memakai celana selangkangan lagi, jika tidak, cabang tenggara harus digantung sendiri. Untuk aula leluhur, orang sangat menganjurkan seni pertanda geomantik. Saat membangun desa, halaman, aula leluhur bahkan kuil, mereka harus meminta ahli Feng Shui untuk mengukur arah dan menentukan seluk-beluknya. Dalam hal orientasi, sebagian besar aula leluhur lokal di desa Siahe menghadap ke selatan, ada yang ke selatan, ada yang ke barat daya, dan ada yang menghadap ke timur, kewalahan. Menghadap ke utara, memakan angin barat laut. Rumah-rumah ini tidak sedingin di musim panas seperti yang menghadap ke selatan, tetapi hangat di musim dingin, dan memakan angin barat laut memiliki arti yang tidak menguntungkan. Aula leluhur keluarga Zhu dibangun dengan uang setelah keluarga Zhu pindah. Meskipun mencakup area kecil, ia sangat memperhatikan dekorasi. Kolom, dinding utama yang menggantung tinggi, ambang pintu, kasa, pintu, dinding kasa, dan bagian lainnya semuanya adalah balok berukir dan bangunan yang dicat, harus sangat terampil, berjuang untuk kemegahan, dan tidak menyisihkan biaya. Kesenian dan kerajinan rakyat dinasti Ming juga digunakan secara tajam dan jelas dalam dekorasi aula leluhur, tepat. Seluruh aula leluhur dapat dikatakan sebagai istana seni di mana berbagai seni dan kerajinan rakyat dari dinasti Ming berbaur secara organik. Kakek memimpin dalam pemujaan leluhur. Pertama, dia membaca teks pengorbanan, kemudian membakar sutra dan kertas uang, mempersembahkan segelas anggur di depan para dewa,
dan kemudian memimpin kakek dan putra tertua dari bibi kedua ke letakkan daging babi dan kambing untuk pemujaan leluhur di atas altar, menggumamkan kata-kata, 3 pemujaan dan 9 kotau sangat serius. Zupingan mengikuti kakak laki-laki dan sepupunya dan mereka berlutut di halaman yang dipimpin oleh beberapa paman. Zupingan sangat iri dengan sepupu dan sepupunya saat ini. Ada yang tidak beres. Daripada memuja leluhur dengan cara yang membosankan, lebih baik bekerja keras untuk menghormati leluhur. Tentu saja Zupingan tidak berani mengucapkan kata-kata tersebut. Ketika berlutut di tanah untuk menyembah leluhur, fenomena aneh itu muncul lagi. Zupingan melihat keberuntungan lagi kali ini. Tidak hanya orang, tetapi juga pilar keberuntungan muncul di atas aula leluhur. Ini benar-benar kemampuan yang tidak dapat dikendalikan. Tidak mungkin untuk mengetahui kapan Anda dapat melihat keberuntungan. Anda tidak tahu, dan tiba-tiba muncul tanpa jejak pertahanan. Jalan menuju kontrol bebas masih jauh. Keluarga kakek dan keluarga bibi semuanya diselimuti oleh keberuntungan putih, tetapi yang aneh adalah ada keberuntungan cian yang kuat di pilar keberuntungan putih di aula leluhur keluarga Zhu, yang menempati sekitar setengah dari pilar keberuntungan putih. Ke-10, warna hijau adalah udara resmi. Mungkin nenek moyang keluarga Zhu tua memberkati seorang bangsawan demi berbakti, tapi saya tidak tahu apakah itu paman saya atau saya sendiri. Bagaimanapun juga, satu-satunya yang bisa membaca adalah kita berdua, tapi mungkin seharusnya aku, jika pamanku akan diterima dalam ujian sarjana, sudah bertahun-tahun, dan bahkan sarjana itu tidak mungkin gagal dalam ujian. Bersambung.